Baik, langsung saja. Jadi pada kali ini akan membahas hasil penyuntingan terhadap salah satu artikel ilmiah mahasiswa sebagai persyaratan kelulusan mahasiswa yang berjudul Pengembangan Modul Pembelajaran Digital Tema Wisata Mojokerto bermuatan plurikultural bagi pembelajaran BIPA level 1. Jadi artikel ini ditulis oleh Tiara Faiza Putri Sayan dan Prima Vidya Asteria pada tahun 2025. Baik, langsung saja, yaitu yang pertama pada penyuntingan isi. Nah, sebelum disunting, teks pada artikel ini berbunyi, proses pengembangan modul pembelajaran digital tema wisata Mojokerto bermuatan plurikultural bagi pembelajar BIPA level 1 dilakukan mulai bulan April 2024 dengan judul modul pembelajaran Ayo Wisata ke Mojokerto. Proses pengembangan modul pembelajaran pembelajar BIPA ini menggunakan metode R&D (Research and Development) dengan model pengembangan ADDIE yang dikembangkan oleh Sugiono 2014. Model pembelajaran ini divalidkan dengan cara yakni validator mengisi angket validasi yang telah dibuat. Dengan angket validasi tersebut dihasilkan data berupa penilaian validator dalam bentuk skor, angka, dan masukan ataupun saran untuk revisi buku cerita. Validasi dan revisi berdasarkan masukan ataupun saran dari validator tersebut dilakukan sebelum buku cerita diimplementasikan. Pada tahap implementasi terlaksana pada tanggal 11 Oktober 2024 pukul 10.20 sampai 12.00. Dalam melakukan tahapan uji coba lapangan ini, peneliti didampingi oleh pengajar BIPA untuk bisa mendapatkan hasil yang terbaik dari masukan pembelajar sekaligus pengajar BIPA. Sebelum masuk ke dalam materi inti, pengajar BIPA barulah memberikan pertanyaan pemantik singkat tentang materi yang akan dijabarkan dalam modul. Setelah itu, barulah masuk materi pembelajaran dalam modul pada unit 1, yaitu keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan keterampilan menulis. Maka, modul pembelajaran digital tema wisata Mojokerto bermuatan plurikultural bagi pembelajar BIPA level 1 dapat dinyatakan layak karena bisa digunakan dengan baik saat proses pembelajaran berlangsung. Selanjutnya akan dijelaskan di slide berikutnya. Baik, di sini artikel yang sesudah disuntingkan, yakni pengembangan modul pembelajaran digital Ayo Wisata ke Mojokerto dilakukan untuk mengikuti 5 tahapan model ADDIE, yakni analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Pada tahapan analisis, wawancara dengan pengajar BIPA dari 3 institut dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan bahan ajar. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengajar membutuhkan modul yang menggabungkan pembelajaran bahasa dengan budaya komunikasi masyarakat lokal. Berdasarkan hasil tersebut, dirancanglah prototipe modul yang memuat unsur kebahasaan, yakni pelafalan, frasa benda, negasi, dan nilai-nilai budaya lokal seperti norma etika di tempat ibadah, basa-basi saat wisata, dan cara menolak ajakan secara sopan. Modul kemudian divalidasi oleh ahli pembelajaran bahasa dan ahli media. Penilaian kevalidan rata-rata mencapai 81%, dengan beberapa masukan yang digunakan untuk revisi isi dan desain. Setelah revisi, modul diuji coba pada 5 pembelajaran BIPA level 1 asal Korea di Universitas Negeri Surabaya. Pembelajaran berlangsung interaktif dan mencakup keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Pembelajaran merespon positif pembelajaran menggunakan modul, dan hasil tes kebahasaan menunjukkan nilai rata-rata 94%. Evaluasi akhir juga menunjukkan kepraktisan penggunaan modul mencapai 100%. Modul ini terbukti mampu meningkatkan pemahaman pembelajaran terhadap penggunaan bahasa Indonesia dalam konteks budaya sehari-hari. Tidak hanya efektif dalam penyampaikan materi pembahasaan, tetapi juga memberikan pemahaman mendalam tentang norma dan nilai-nilai komunikasi masyarakat Indonesia.
Di sini saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari penyuntingan. Penyuntingan yang dilakukan berhasil memperbaiki struktur, konsistensi, dan kejelasan isi artikel ilmiah. Versi awal yang bersifat deskriptif dan kurang sistematis disusun ulang menjadi paparan yang lebih runtut dengan alur logis berdasarkan tahapan model Eddy. Informasi yang disajikan secara lebih padat, ilmiah, dan objektif dengan data konkret, misalnya persentase validasi dan hasil uji coba. Selain itu, penggunaan istilah baku dan akademik ditingkatkan, serta bagian-bagian yang sebelumnya ambigu atau tidak efektif dihilangkan atau diperjelas. Secara keseluruhan, penyuntingan meningkatkan kualitas akademis, keterbacaan, dan ketepatan informasi dari artikel. Penyuntingan bahasa pada artikel pertama. Nah, pada hasil penyuntingan ini saya fokuskan pada kesesuaian tata bahasa, ejaan, serta penggunaan diksi yang sesuai dengan kaidah kebahasan ilmiah. Pada bagian pendahuluan, saya menemukan 4 teks yang dapat disunting. Namun pada kesempatan kali ini saya akan membedah dari teks poin nomor 4. Teks sebelum disunting. Lebih dari itu, pengalaman belajar dengan mengintegrasikan budaya Mojokerto juga memperkenalkan pembelajar BIPA pada plurikultural budaya Indonesia, yang sejalan dengan tujuan pembelajaran berbasis plurikultural, di mana pembelajar dapat memahami dan menghargai keragaman adat, tradisi, serta bahasa yang ada di Indonesia. Kemudian teks setelah disunting menjadi lebih dari itu, pengalaman belajar dengan mengintegrasikan budaya Mojokerto turut memperkenalkan pembelajar BIPA pada aspek plurikultural budaya Indonesia. Hal ini sejalan dengan tujuan pembelajaran berbasis plurikultural, yaitu agar pembelajar mampu memahami dan menghargai keragaman adat, tradisi, serta bahasa yang ada di Indonesia. Penjelasan penyuntingan teks keempat. Yang pertama, pada baris pertama, kalimat terlalu panjang dan sulit dipahami karena kurang efektif. Untuk itu, saya pisahkan menjadi 2 kalimat dan menggunakan SPOK agar lebih ringkas dan jelas. Yang nomor 2, kata hubung di mana yang menurut saya kurang tepat. Maka saya ganti menjadi lebih baku seperti yaitu agar. Nomor 3, pemakaian istilah plurikultural yang sebenarnya sudah mencakup konsep budaya. Untuk itu, saya tambahkan kata aspek di dalamnya. Kemudian pada bagian metode, saya menemukan 2 teks yang dapat disunting. Teks sebelum disunting. Yang pertama, penelitian ini adalah penelitian pengembangan atau biasa disebut sebagai research and development. Nomor 2, modal penelitian ini dipilih karena lebih lengkap, rasional, dan dapat digunakan untuk berbagai macam bentuk pengembangan produk seperti model, strategi pembelajaran, media, dan bahan ajar. Kemudian teks sesudah disunting. Yang pertama, penelitian ini merupakan penelitian pengembangan atau biasa disebut research and development. Nomor 2, model ini dipilih karena bersifat lengkap, rasional, dan dapat diterapkan pada berbagai bentuk pengembangan produk seperti model, strategi pembelajaran, media, dan bahan ajar. Penjelasan penyuntingan teks pertama. Kata development saya ganti menjadi development karena menurut saya itu adalah salah ketik. Kemudian, frasa adalah penelitian, saya ubah menjadi merupakan penelitian agar kalimat lebih formal dan sesuai dengan gaya bahasa ilmiah. Penjelasan penyuntingan teks kedua, frasa lebih lengkap, saya ubah menjadi bersifat lengkap agar kalimat tidak menggantung tanpa pembanding. Kemudian, frasa digunakan untuk berbagai macam bentuk, saya sederhanakan menjadi diterapkan pada berbagai bentuk agar lebih ringkas dan ilmiah. Baik, pada slide berikut saya mengutip dari salah satu paragraf pada bab pembahasan dari artikel yang berjudul Pengembangan Modul Pembelajaran Digital Tema Wisata Mojokerto Bermutualan Plurikultural bagi pembelajar BIPA level 1. Nah, pada paragraf berikut tidak mendapat perubahan banyak, melainkan beberapa pemilihan bahasa yang kurang tepat, yaitu seperti pada kalimat pada tahapan awal yang dilakukan pada penelitian ini, yaitu analisis dan pengumpulan informasi awal. Pada kalimat tersebut ditemukan pemborosan kata serta pemilihan bahasa yang kurang tepat, yaitu pada kalimat pada tahapan awal yang dilakukan pada penelitian ini, yaitu sehingga kami merubahnya dari pada tahapan awal yang dilakukan pada penelitian itu
menjadi lebih singkat dan tepat. Seperti pada tahapan awal penelitian berikut adalah analisis dan pengumpulan informasi awal. Jadi kelihatannya lebih singkat dan juga tepat. Lalu terdapat pada pengambilan bahasa yang tidak sesuai yang terdapat pada kalimat, sehingga nantinya proses pembelajaran bisa berjalan normal, optimal, menyenangkan. Nah, pada kalimat tersebut sangat jelas, yaitu pengambilan bahasa yang kurang tepat, yaitu terdapat pada kata bisa, yang seharusnya diganti menjadi kata dapat, yang nantinya menjadi kalimat sehingga nantinya proses pembelajaran dapat berjalan optimal, menyenangkan, dan sebagainya. Kemudian pada kalimat berikut, yaitu pengambilan kata yang salah yang terletak pada kalimat, tahapan ini memiliki dilakukan dengan tujuan, yang seharusnya tidak menggunakan kata memiliki, sehingga susunan kata yang benar ialah tahapan ini dilakukan dengan tujuan bla bla bla, seperti itu. Baik, beralih ke slide selanjutnya. Saya mengutip dari paragraf bagian simpulan sebab terdapat beberapa kesalahan kata. Kesalahan tersebut yaitu pada kata plurikultural, modul masak, presentasi, presentase, presentasu, dan didasarkan. Pada kata-kata tersebut jelas memiliki kesalahan dalam pengambilan bahasa sebab terlihat kurang tepat, sehingga dari kata-kata tersebut dapat diubah menjadi dari plurikultural yang pada awalnya mengambil kata C menjadi diubah dalam kata K, yaitu plurikultural, sehingga lebih kesannya lebih ke bahasa Indonesia yang lebih tepat. Kemudian yaitu dari modul masak menjadi modul ajar. Lalu dari kata pengambilan presentasi, presentase, dan presentasu itu menjadi lebih tepat jika diubah dalam kata persentase. Dan dari didasarkan menjadi berdasarkan, sehingga dari masing-masing kalimat tersebut menjadi lebih formal dan pantas untuk kategori artikel ilmiah. Kita ke slide selanjutnya. Di sini saya akan memaparkan hasil penyuntingan terhadap salah satu artikel ilmiah mahasiswa yang berjudul Studi Penelusuran atau Tracer Study alumni program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Surabaya tahun wisuda 2000 sampai 2004. Artikel ini ditulis oleh Dwi Parnitasari dan Dr. Tamsil Muiz, merupakan jenis artikel laporan hasil penelitian deskriptif dengan metode survei. Berikut ini adalah hasil suntingan pada bagian pendahuluan. Dapat kita lihat terdapat penyederhanaan teks yang sangat kentara sekali. Perguruan tinggi di Indonesia bertujuan mencetak sumber daya manusia profesional yang mampu mengembangkan keahliannya untuk kesejahteraan masyarakat. Namun, tingginya tingkat pengangguran lulusan perguruan tinggi menunjukkan ketidaksesuaian antara pendidikan dan kebutuhan pasar kerja. Data BPS mencatat lulusan diploma dan universitas menyumbang angka pengangguran terbuka yang signifikan. Hal ini menjadi tantangan bagi perguruan tinggi untuk meninjau kembali kurikulum, membekali mahasiswa dengan keterampilan kerja, serta menjalin kerjasama dengan dunia industri. Terdapat juga penghapusan gagasan yang kurang relevan seperti kutipan berita secara berulang yang menyampaikan data serupa diringkas menjadi satu poin representatif. Saya juga menambahkan penekanan bahwa tracer studi dapat digunakan sebagai evaluasi kurikulum dan alat pengembangan kualitas lulusan secara berkelanjutan. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki peran strategis, bahkan telah diajarkan di lebih dari 50 negara. Namun, minat bahasa Indonesia dalam negeri masih rendah. Tracer Study juga berguna bagi calon konselor yang memandu siswa dalam perencanaan karir. Seperti hal itu. Selanjutnya, pada bagian metode, terdapat juga penyederhanaan kalimat dan penghilangan informasi yang tidak efektif. Contohnya seperti frasa seperti di semua belahan dunia itu tidak relevan secara ilmiah dan dihapus.
Terdapat juga perbaikan tata bahasa dan ejaan. Kata-kata seperti di mana diganti dengan struktur yang lebih sesuai seperti sehingga. Penghilangan penjelasan yang tidak relevan atau tidak ilmiah, seperti yang terbentuk di fakultas tersebut. Di akhir paragraf dihapus karena tidak memberikan makna tambahan yang penting. Berikut adalah hasil dari penyuntingan pada bagian hasil dan pembahasan. Dapat kita lihat bahwa mayoritas lulusan angkatan pada tahun 2000 sampai 2004 adalah perempuan. Dan kebanyakan dari mereka mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan program studi yang mereka ambil. Nah, mereka rata-rata bekerja sebagai pendidik atau guru bahasa Indonesia. Sebagian dari mereka menilai bahwa pekerjaan yang diambil sesuai dengan program studi yang mereka ambil, yaitu pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Lulusan angkatan pada tahun 2000 sampai 2004 mendapatkan IPK yang sangat memuaskan, yaitu 2,76 sampai 3,50. Di dunia kerja, mereka juga mendapatkan penghargaan seperti sertifikasi guru dan guru teladan. Para alumni juga memberikan masukan atau saran bagi kedepannya supaya program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia menjadi lebih baik. Masukan yang mereka beri salah satunya adalah mengembangkan kurikulum sesuai kebutuhan dunia pendidikan saat ini, atau istilahnya mengikuti perkembangan zaman. Mereka juga memberikan saran untuk memperluas program magang atau praktik lapangan. Para alumni juga turut mengembangkan jurusan mereka dengan cara donor buku, seminar, serta jejaring karir. Lulusan pada angkatan 2000 sampai 2004 menyebar luas di dunia kerja sebagai pendidik atau guru bahasa Indonesia serta mendapatkan banyak prestasi. Sementara aspirasi atau masukan dari mereka menjadi masukan penting bagi pengembangan program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia ke depannya. Di sini terdapat 8 poin dari hasil penyuntingan pada bagian penutup. Yang pertama, mayoritas alumni dengan persentase 88% lulus dengan IPK sangat memuaskan. Dan 59% dari mereka membutuhkan waktu 8 semester untuk menyelesaikan studi. 62%-nya mendapatkan pekerjaan dengan waktu 0 sampai 3 bulan. 79% dari mereka bekerja sebagai guru bahasa Indonesia dan sekarang meningkat menjadi 83%. Pekerjaan yang mereka ambil dinilai sangat sesuai dengan program studi oleh 81% alumni. Yang keempat, 67% alumni telah memiliki sertifikasi guru dan 17% dari mereka pernah mendapat penghargaan sebagai guru teladan. Untuk pengembangan lembaga, alumni berharap kurikulum lebih diselaraskan dengan kebutuhan di sekolah dan kegiatan praktik lapangan diperbanyak supaya memudahkan para mahasiswa atau mahasiswi program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Saran yang mereka berikan untuk universitas diantaranya menyediakan layanan bimbingan karir di tiap fakultas supaya mendukung alumni dan mahasiswa dalam mempersiapkan masa depan karirnya. Program studi juga perlu mengembangkan kurikulum yang mendukung kesiapan kerja, karena kedepannya akan membantu alumni memilih pekerjaan yang sesuai dengan bidang dan kepribadian mereka. Lalu yang terakhir, yaitu hasil penelitian ini diharapkan menjadi dasar bagi penelitian lanjutan yang lebih mendalam terkait penelusuran alumni dan pengembangan kualitas pendidikan tinggi. Pada video ini saya akan memaparkan hasil penyuntingan bahasa terhadap salah satu artikel ilmiah mahasiswa yang berjudul Studi Penelusuran Alumni Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia tahun wisuda 2000-2004. Artikel ini ditulis oleh Dwi Parnita Sari dan Dr. Tamsil Muiz serta merupakan jenis artikel laporan hasil penelitian deskriptif.
deskriptif dengan metode survei. Fokus penyuntingan saya adalah pada kesesuaian tata bahasa, ejaan, serta penggunaan diksi yang sesuai dengan kaidah kebahasaan ilmiah. Dalam video ini akan saya tampilkan beberapa contoh kalimat sebelum dan sesudah disyuting, beserta penjelasan secara singkat. Baik, nomor 1, kesalahan yang ditemukan pada kalimat bagian pendahuluan, yaitu hal ini sangat disayangkan dengan pendidikan yang sudah ditempuh selama 4 tahun di perguruan tinggi. Kebetulan, kondisi ini tentu disayangkan mengingat pendidikan yang telah ditempuh selama 4 tahun di perguruan tinggi seharusnya mampu mengantarkan lulusan ke dunia kerja. Penjelasannya, kalimat diperbaiki untuk meningkatkan koherensi dan keformalan kata dengan tidak tepat diganti dengan mengingatkan untuk memperjelas hubungan sebab dan akibat. Kesalahan nomor 2 pada kalimat bagian pendahuluan, yaitu ditambahkan pula wacana berita dari okezone.com dengan penjelasan di bawah ini. Pembetulan, ditambahkan pula kutipan berita dari okezone.com berikut. Penjelasan mengapa ada pembetulan. 1. Frasa wacana berita tidak lazim dalam bahasa ilmiah. 2. Kata di bawah diperbaiki menjadi berikut karena lebih tepat dan tidak perlu preposisi ganda. Kesalahan nomor 3 pada kalimat bagian pendahuluan, yaitu penjelasan berita di atas dapat diartikan bahwa bahasa Indonesia sangatlah penting. Pembetulan kalimat, penjelasan pada kutipan berita di atas menunjukkan bahwa bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat penting. Penjelasan, kata dapat diartikan bahwa kurang efisien diganti menunjukkan bahwa kapitalisasi bahasa Indonesia juga dibetulkan sesuai kaidah. Kesalahan nomor 4 pada kalimat bagian hasil penelitian. Dengan melihat penjabaran undang-undang di atas, maka hasil penelitian menunjukkan bahwa pembetulan kalimat berdasarkan penjabaran undang-undang di atas, hasil penelitian menunjukkan bahwa penjelasan singkat kata penghubung dengan melihat diganti menjadi berdasarkan agar lebih formal dan padat dalam tulisan ilmiah. Di sini, saya akan membahas tentang hasil penyuntingan terhadap salah satu artikel ilmiah mahasiswa yang berjudul Studi Penelusuran atau Treasure Study Alumni Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Surabaya tahun wisuda 2000-2004. Artikel ini ditulis oleh Dwi Parnita Sari dan Dr. Tamsil Muiz, serta merupakan jenis artikel laporan hasil penelitian deskriptif dengan metode survei. Di sini saya akan menyunting bagian metode. Sebelum penyuntingannya, ada penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan metode survei dengan jumlah alumni yang cukup besar, serta berbagai macam jurusan yang ada di Fakultas Bahasa dan Seni, sehingga data yang diambil hanya pada program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia dengan menyebarkan kuesioner melalui online atau email, BBM, dan Facebook di semua belahan dunia, yang dimana alumni dapat memberikan jawaban yang nantinya akan mewakili studi pelacakan karir alumni yang terbentuk di fakultas tersebut. Sesudah penyuntingannya, saya mendapatkan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode survei karena jumlah alumni cukup besar dan terdapat beragam jurusan di Fakultas Bahasa dan Seni. Maka, data hanya difokuskan pada program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner secara daring, melalui email, BBM, dan Facebook ke berbagai wilayah, sehingga alumni dapat mengisi dan memberikan informasi yang mewakili pelacakan karir mereka di fakultas tersebut. Nah, di sini penjelasannya
yaitu yang pertama ada kalimat awal disusun ulang untuk menghindari anak kalimat yang menggantung, seperti pada kalimat dengan dan sehingga. Yang kedua ada kata yang dimana dihapus dan diganti dengan struktur yang lebih baku. Yang ketiga, kata melalui online diganti secara daring untuk mengikuti padanan kata dari KBBI. Terakhir, ada penggunaan istilah lebih tepat dan kalimat dibuat lebih efisien agar mudah dimengerti atau dipahami oleh kebanyakan orang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan slide penutup pada bagian simpulan. Sebelum penyuntingan, berdasarkan data-data yang diperoleh peneliti selama penelitian yang dilakukan pada bulan April sampai Mei tahun 2015 dan hasil pembahasan pada bab 4 didapatkan berbagai simpulan yang menggambarkan studi penelusuran atau Tracer Study alumni program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia tahun wisuda 2000 sampai 2004 FBS UNESA adalah sebagai berikut. Sesudah penyuntingannya, saya mendapatkan berdasarkan data yang diperoleh selama penelitian pada bulan April sampai Mei tahun 2015 serta hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa studi penelusuran atau Tracer Study terhadap alumni program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FBS UNESA tahun wisuda 2000 sampai 2004 menghasilkan temuan sebagai berikut. Di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama ada frasa data-data diganti menjadi data karena kata data itu sudah bermakna jamak. Yang kedua ada kalimat diperpendek dan dibuat lebih lugas agar pembaca lebih mudah memahami. Yang ketiga, penggunaan angka dan ejaan diperbaiki untuk konsistensi dan kebakuan bahasa. Selanjutnya ada bagian penutup atau saran. Sebelum penyuntingan, ada kalimat studi penelusuran atau Tracer Study alumni merupakan studi untuk menelusuri jejak karir alumni yang termuat di dalamnya adalah untuk mengetahui profil alumni, bidang kerja alumni, kesesuaian bidang kerja dengan program studi, prestasi kerja alumni, serta saran yang diberikan alumni demi perbaikan program studi. Selanjutnya ada sesudah penyuntingan. Sesudah penyuntingannya yaitu studi penelusuran atau Tracer Study alumni bertujuan untuk menelusuri jejak karir alumni yang meliputi profil, bidang kerja, kesesuaian pekerjaan dengan program studi, prestasi kerja, serta saran alumni untuk perbaikan program studi. Di sini saya akan menjelaskan kenapa saya mendapatkan penyuntingan itu. Yang pertama ada kalimat disusun ulang agar tidak terbelit dan menghindari pengulangan kata. Yang kedua ada frasa yang termuat di dalamnya adalah untuk. Itu seharusnya dihapus karena kalimatnya menjadi tidak efektif. Dan yang ketiga ada program studi dikoreksi menjadi program studi. Sebelum penyuntingan atau saran untuk universitas. Bagi pihak universitas agar lebih memberikan perhatian kepada alumni dengan memberikan layanan bimbingan karir pada setiap fakultas dan khususnya pada program studi sehingga dapat berguna untuk alumni ketika sudah menyelesaikan masa studinya di perguruan tinggi. Sesudah penyuntingannya adalah universitas diharapkan memberikan perhatian lebih kepada alumni dengan menyediakan layanan bimbingan karir di setiap fakultas, khususnya pada tingkat program studi. Layanan ini berguna bagi alumni setelah menyelesaikan studi di perguruan tinggi. Nah, di sini penjelasannya yaitu kata memberikan layanan itu diubah menjadi menyediakan layanan agar terdengar lebih formal dan baku. Selanjutnya ada sebelum penyuntingan atau saran untuk prodi, yaitu ada maka program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia perlu memfasilitasi program atau kurikulum tentang bimbingan karir kepada mahasiswa yang nantinya akan menjadi alumni, sehingga dapat lebih mudah dalam menentukan karir yang sesuai bidang kerjanya. Sesudah penyuntingannya, saya mendapatkan maka program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia perlu menyediakan kurikulum bimbingan karir agar mahasiswa memiliki kesiapan menentukan karir yang sesuai dengan keilmuan mereka. Penjelasannya di sini yaitu memfasilitasi program atau kurikulum bisa diringkas menjadi menyediakan kurikulum
Yang kedua ada kalimat panjang disusun ulang agar lebih efektif dan tidak repetitif, atau maksudnya di situ agar pembaca lebih mudah memahami apa yang disampaikan di dalam teks.